Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang tahfidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Adahlan. Pada kali ini kita akan melanjutkan hafalan ayat 47 sampai 49. Seperti biasa sebelum kita menghafal, kita murojaah dulu yuk agar ayat yang pernah kita hafal tidak lupa. Oke, kita langsung saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baca sama-sama ya. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Shadaqallahul azim. Baik, setelah kita murojaah ayat 44 sampai 46, tibalah saatnya kita langsung menghafal ayat 47 sampai 49. Baik, seperti biasa sebelum kita menghafal, saya akan mentalaki dulu ayat 47 agar nanti dalam proses penghafalan teman-teman bisa membaca dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Kita ulangi lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Baik, ayat 47 ini hampir serupa ya dengan ayat sebelumnya, bedanya di akhir doang. Jadi kita kasih clue-nya ya Bani, seperti hanya yang kemarin saja. Ingat-ingatnya clue dengan kata kunci ban. Ya ban, ban ya. Ya Bani Israil. Isra panjang karena mat wajib mutasil. Cluenya adalah orang Israel. Kemudian ya Bani Israil adzkuru. Ketika saya membaca uzkuru. Nah, kira-kira yang terbesit dalam teman-teman kemarin apa? Guru ya. Ya, cuma G-nya diganti menjadi K. Jadi kuru. Ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati ni'mat. Nah, ini kulunya mudah, nikmat. Allati an'amtu alaikum. An'amtu. Kalau di surat Al-Fatihah an'amta. Shiratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Kalau di sini an'amtu ya. Jadi cluenya seperti di surat Al-Fatihah saja. Jadi kata kuncinya itu seperti di surat Al-Fatihah. Baik, di sini ada ban, kemudian orang Israel, guru, nikmat, dan seperti di surat Al-Fatihah. Ini kata kunci agar kita mudah mengingat ayat ini. Karena ayat ini pernah diulang ya dengan ayat sebelumnya, cuma bedanya wa anni fadhaltukum. Kemudian selanjutnya wa anni Ani ini seperti nama teman saya dulu, ada teman namanya Ani. Jadi saya kaitkan saja dengan nama teman saya. Wa anni faddal. Nah, kemudian faddal. Faddal ini tafaddal. Tafaddal itu dalam bahasa Arabnya itu dalam bahasa Indonesia ini silakan. Atau dalam bahasa Indonesia arti dari faddal ini adalah telah mengutamakan, mengistimewakan. Nah, jadi kita tulis faddal saja ya. Kemudian alal alamin. Alal alamin artinya semesta alam. Baik, di sini ada banyak clue. 1 ban,
orang Israel guru nikmat seperti di surah Al-Fatihah, Ani nama orang, Fadl dan semesta alam. Dan ini kunci yang di layar kaca ini tidak harus sama ya. Yang jelas kalau misalnya teman-teman punya kunci yang lain yang lebih memudahkan untuk mengingat, silakan pakai saja. Hari ini hanya sekedar tolak ukur saja. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Baik, kalau misalkan belum lancar, kita pause dulu, kemudian kita ulang-ulang beberapa kali. Ketika sudah lancar, kita lanjut ke makna kandungan ayat 47. Baik, di sini arti kandungan ayat makna 47 yaitu wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Nah, jadi ini menegaskan bahwasanya orang Yahudi atau Israel adalah orang yang istilahnya diberikan keistimewaan berupa kelebihan nikmat di atas semesta alam. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya Allah itu telah menganugerahkan kepada orang Israel bahwa keistimewaan berupa keistimewaan dan mengutamakan dalam di atas semesta alam, tapi pada zaman dahulu ya. Jadi kayak gitu. Baik, kita langsung saja ke ayat 48. Seperti biasa saya akan membacakan atau mentalakit dahulu sebelum kita menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini ayatnya panjang, saya potong saja sampai minha ya. Jadi kita ngafal sampai minha dulu. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها. Ulangi lagi, 1, 2, 3. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها. Di sini la tajzi ya, la tajzi, bukan la tazzi, tapi la tajzi. Dibaca kolkolah sugro dulu, la tajzi ya. Baik, kita langsung saja ke menghafal dengan metode tasyih. Wattaqu. Ketika saya membaca lafaz wattaqu, kira-kira yang terlintas dalam pikiran teman-teman apa? Wattaqu, watak saya, wattaqu. Nah, tapi bacanya wattaqu pakai qaf ya. Laisa bil kaf, tapi bil qaf. Wattaqu. Nah, kemudian yauma. Mungkin kalau ini mah teman-teman juga sudah familiar. Yaum ini artinya hari. Jadi kita clue-nya itu hari atau yaum. Kemudian wattaqu yaumal la tajzi. Ya, ini ketika di sini lafaz ini saya kesulitan mencari clue. Oleh sebab itu kita hafalin saja ya tulisannya, yaitu la tajzi. Pakainya pertama J, yang kedua pakainya Z. Tajzi. Ya, ingat jangan tazzi, tapi tajzi. Di kolkolah sugrohkan dulu. Baik. Kemudian nafsun. Nafsun ini kalau saya membaca nafsun itu seperti hanya hawa nafsu ya. Jadi kita stop dulu sampai sini. Kita ulangi lagi dari awal. Ada watak, yaum, tajzi sama nafsun. Sama ini, nafsin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ketika saya membaca syai'a, kira-kira yang terbesit dalam teman-teman apa? Syai'a. Tulisannya sih saya ya, saya. Cuma di atasnya itu ada tanda petiknya. Jadi ingat-ingatnya saya aja, saya, tapi di atasnya itu ada tanda petik syai'a atau saya. Nah, ingat-ingatnya saya aja, aku saya. Tapi bacanya harus syai'a, oke? Syai'a. Baik. Kemudian nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha wa la yuqbalu
wala yuqbalu. Ketika saya membaca wala yuqbalu. Nah, ini seperti hanya bunga ya, ada mekar, ada layu, walayu. Nah, di sini ingat-ingatnya kata la yuqbalu, wala yuqbalu dengan sesuatu yang layu. Nah, ada bunga, ada mekar, ada layu. Wala yuqbalu minha. Minha itu ada plus, ada min. Ingat-ingatnya min aja ya. Ada plus, kalau plus itu kan tambah, kalau min itu kurangi kayak gini, kayak di layar kaca nih. Nah, baik, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada watak, yaum, tajzi, nafsu, saya, layu, dan min. Nah, ini ada merupakan kata kunci untuk mengingat ya. Mengingat bukan arti, sekali lagi bukan arti, tapi hanya untuk mediasi, untuk mempermudah mengingat hafalannya. Kalau kita sudah hafal, kita ulangi lagi. 1 2 3. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha. Baik, kita meneruskan ayat, masih ayat 48, meneruskan ayat selanjutnya. Saya akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Baik, setelah prosesi talaki ini kita langsung menghafal ayat 48 dengan metode tasbih. Ini ada ondel-ondel lewat ini, iklan. Mohon maaf. Baik, nah syafa'ah. Ketika saya membaca syafa'ah, langsung mungkin teman-teman ingat akan sesuatu, yaitu syafaat. Syafaat itu pertolongan ya, syafaat di hari kiamat. Nah, syafa'atun wa la yu'khadhu minha. Nah, ini mungkin cluenya atau kuncinya itu seperti yang tadi, layu ya. Syafa'atun wa la yu'khadhu minha. Seperti yang tadi juga, min, ada layu, ada min, ada plus minus. Nah, jadi ini layu kemudian minha. Adlu. Ketika saya membaca adlu, kira-kira yang terbesit dalam pikiran teman-teman apa? Yang kita korelasikan dengan sesuatu yang kita kenal. Adlu. Apa ya? Adlu. Ini apa? Oh, adu. Seperti hanya dicubit, adu. Tapi bacanya jangan adu, tapi adlu. Syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlu. Nah, gitu ya. Kita ulangi lagi. 1 2 3. Syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Ketika saya membaca walahum, ingat-ingatnya walah kok gini banget ya. Nah, jadi inget-ingetnya gitu ya. Walah. Jadi walahum, lahnya dibaca panjang dulu ya, jangan langsung diidghamkan. Karena ini bukan diidgham, dibaca panjang. Walahum yunsorun. Nah, ketika saya membaca yungsorun, kira-kira yang terbesit dalam teman-teman apa? Sorun. Sarung ya, sorun. Beda ya. Ya udah, kita pakai sarung aja. Kata kuncinya itu sarung, tapi dibacanya sorun. Jangan sorung, tapi jangan sarung, tapi sorun. Walahum yunsorun. Ingat-ingatnya yaitu sarung. Baik. Kita sudah ada beberapa kunci, kita baca dari awal, 1 2 3. Syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Baik, setelah kita menghafal, tibalah saatnya ke makna. Ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus takut pada hari ketika tidak ada seorang pun yang dapat membela kita. Jadi kita itu harus takut ketika di hari, istilahnya nanti di hari kiamat. Ketika sudah kiamat kan kita akan berada di hari pertimbangan atau mizan. Kita itu harus takut bahwasanya
Takutnya itu apakah amal baik kita itu lebih berat daripada amal buruk kita, ataukah sebaliknya. Oleh karena itu kita harus takut. Sedangkan syafaat dan tebusan pun yang bisa menolong kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dengan pertama syafaatnya Nabi, kemudian Al-Qur'an kalamullah. Oleh karena itu kita harus menghafal ya. Setidaknya seumur-umur hidup kita harus ada yang menghafal, biar ada istilahnya suatu kenang-kenangan nanti di hari kiamat. Baik, kita lanjut ke ayat terakhir ya. Ayat terakhir, ayat 49 ini juga panjang juga. Oleh karena itu saya potong di abna'akum. Seperti biasa saya akan membacakan ayat 49 ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum. Ya, ketika kita sudah mentalaki, kita langsung menghafal saja. Wa idh najjaynakum. Apa tuh? Agak susah ini ya, ayat ini. Wa idh najjaynakum. Susah untuk mengkaitkan dengan sesuatu yang kita kenali. Wa idh najjaynakum. Jaynak. Wa idh najjayna. Oh iya. Ketika saya membaca lafaz wa idh najjaynakum, kira-kira sesuatu yang persis yang kita kenali, yang kita samakan apa ya kira-kira? Oh, jinak. Wa idh najjaynak. Bacanya kan tulisannya jinak, dibacanya jaynak. Wa idh najjaynakum. Jaynak. Wa idh najjaynakum, tapi naknya dibaca panjang ya. Kalau misalkan wa idh najjinak itu nanti dimarahin oleh Pak Ustadz. Oke, kita ulangi lagi. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingatnya ini ali, kemudian yang kedua Fir'aun. Tapi ali di sini itu sebenarnya kalau artinya itu keluarga. Ya, keluarga atau pasukan. Nah, bukan ali sahabat Nabi. Kalau ali sahabat Nabi itu pakai ain. Tapi kita mengingatnya saja agar kita mudah untuk menghafal. Ini kata kuncinya itu ali, kemudian Fir'aun. Kemudian yasumunakum sumur. Waduh, ini jauh ya. Padahal ini jauh antara yasumu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yasumunakum ini susah untuk mencari kata kuncinya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman namanya Sumun, atau punya jalan namanya Jalan Sumun, ya silakan terapkan saja, karena kami sulit untuk mencari clue Yasumun. Baik, di sini ada jinak, ali, Fir'aun, dan Yasumun. Kita ini dulu, stop dulu, kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ. Kemudian su'al azab. Su'al apa ya su'al? Ketika saya membaca lafaz su'al, kira-kira sesuatu yang kita kenali apa ya? Oh, soal. Tapi jangan bacanya soal, tapi sual. Nah, adapun soal ini yang di kotak hijau ini adalah untuk mengkaitkan dengan sesuatu yang kita kenali. Ya, sesuatu yang kita kenali kan soal ya, soal ujian. Jadi kita ingat-ingatnya lafaz sual ini dengan soal. Su'al azab. Oh, ini mah gampang. Su'al azab yudhabbihuna. Ketika saya membaca yudhabbihuna, apa ini? Kata kuncinya bihun. Oh, bihun ya. Bihun ini sejenis kayak semacam mie ya, mie atau yang warna putih itu ya, bihun. Tapi jangan bacanya bihun, yudhabbihun. Pakainya ha. Su'al azabi yudhabbihun. Ada soal, ada azab, ada bihun. Bihun ini mie putih ya. Tapi bacanya bihun. Sekali lagi bihuna. Abna'akum, aku ya, abna'akum, ingat-ingatnya aku. Baik, di sini ada beberapa kunci, dan ingat seperti biasa kunci di sini tidak harus sama ya. Apabila teman-teman punya kunci yang lain yang dikenali, yang memudahkan, silakan pakai saja, karena tujuan ini adalah untuk mempermudah, mempercepat kita menghafal ayat suci Al-Quran. Dan ingat,
yang di kotak hijau itu bukan berarti arti dari lafaz Al-Quran ini ya, bukan, sama sekali bukan. Ya, jadi kalau misalkan ini merubah arti dong, enggak, karena tujuan kita metode tasbih ini adalah untuk mempermudah, mempercepat kita menghafal Al-Quran, bukan untuk memahami kandungan Al-Quran, gitu ya. Oke, baik. Setelah kita menghafal, kita langsung sambung saja ke ayat masih 49 karena ini panjang. Nah, seperti biasa saya akan membacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Ulangi lagi, 1 2 3. Wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Baik, kalau misalkan belum lancar kita ulangi lagi, silakan stop, kemudian kita berulang-ulang kali. Baik, wa yastahyuna. Ketika saya membaca wa yastahyuna, apa ya kira-kira? Oh, yes, wa yes. Tapi jangan wa yes, tapi wa yastahyuna. Wa yastahyuna nisa'akum. Ini Nisa ini nama teman saya ya. Saya punya teman itu namanya Nisa. Jadi tinggal dikaitkan saja, ada wa yastahyuna nisa'akum. Wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala. Wa fi dzalikum bala. Bala ini kalau dalam bahasa Indonesia bala tentara, itu pasukan atau sahabat. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mungkin bala itu semacam penyakit kali ya. Jadi ini apa nih clue-nya? Bala saja, bala. Jadi ada yes, ada nisa, ada bala. Bala mir rabbikum. Rabbikum itu Tuhan ya, atau Tuhan ya. Robbi itu Robbana, artinya Tuhan. Kita mengambil kata kunci dari arti dari Rabbikum ini, yaitu Tuhan. Kemudian azim. Azim itu agung ya. Jadi di sini ada yes, nisa, bala, Tuhan, kemudian agung. Kita ulangi sama-sama. 1 2 3. Wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Baik, setelah kita menghafal ayat 49, tibalah saatnya ke makna dari ayat 49 ini. Wa idnajainakum min ahli fir'aun ila akhirih. Ini menjelaskan bahwasanya bercerita tentang Fir'aun ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Fir'aun di sini adalah seseorang yang mengaku atau mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Kok kenapa Fir'aun bisa mendeklarasikan bahwa dia itu adalah Tuhan? Karena yang pertama, Fir'aun ini adalah seorang raja yang kaya. Kemudian yang kedua, selama hidupnya Fir'aun tidak pernah merasakan sakit. Wah, jadi perlu curiga nih. Kalau misalkan ada orang yang nggak pernah sakit dalam hidupnya, jangan-jangan dia keturunan Fir'aun. Itu just kidding. Baik, jadi Fir'aun ini adalah orang yang tidak pernah merasakan sakit selama hidupnya. Nama Fir'aun ini adalah sebenarnya nama gelar untuk raja yang ada di Mesir. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada Sultan, kemudian ada ya Sultan, ada Malik misalkan. Kalau di Mesir itu namanya Fir'aun. Nama asli Fir'aun tersebut ada yang bilang Ramses II, ada yang bilang Meneptah, ada yang bilang di internet apa itu ya, pokoknya banyak sekali macamnya. Baik, Fir'aun ini adalah raja yang angkuh, yang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Kemudian dia bermimpi bahwa kerajaannya itu atau dirinya itu akan runtuh oleh seseorang laki-laki. Oleh karena itu pada masanya Fir'aun itu selalu membunuh istilahnya anak laki-laki, anak bayi laki-laki yang baru lahir. Jadi di dalam mimpinya itu ada nanti bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Nanti Fir'aun ini akan mendapat azab yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.